Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi, para hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja, aktivis-aktivis gereja, dimanapun Anda berada. Saya yakin sebagian dari Anda mungkin sudah menonton YouTube kami tentang tema perjamuan kudus. Karena tema tersebut Anda tidak akan bisa dapatkan secara lengkap, secara utuh dari sinode gereja manapun. Karena tema perjamuan kudus saya kupas dalam 6 sesi dengan pembahasan secara tajam, secara mendalam, dengan dibuktikan secara alkitabiah ayat-ayatnya dan ditunjang dengan literatur-literatur yang bisa membuktikan apa yang diungkapkan di dalam tema-tema tersebut. Karena itu perjamuan kudus adalah satu sakramen yang dijalankan semua denominasi gereja. Nah, yang menjadi persoalannya adalah apakah sudah sesuai Alkitab atau belum. Nah, setelah saya berikan 6 sesi tersebut, di sesi yang terakhir, sesi yang ke-7, saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat roti dan anggur perjamuan. Karena itu sangat penting. Selama ini Bapak Ibu, roti dan anggur perjamuan mungkin tinggal beli di toko-toko Kristen, di toko-toko buku, ada di tempat-tempat tertentu. Nah, kali ini saya akan berikan cara membuat roti dan anggur perjamuan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab seperti yang sudah saya jelaskan pada sesi pertama sampai sesi yang ke-6. Tapi kita akan ulang sedikit tentang masalah perjamuan kudus tersebut. 6 sesi materi pelajaran doktrin perjamuan Tuhan. Sesi pertama menelusuri jejak perjamuan gereja awal. Perjamuan kudus standar gereja mana yang akan kita pakai? Karena masing-masing sinode itu punya standarnya, masing-masing sinode punya doktrinnya, masing-masing sinode mempunyai tata caranya berbeda-beda. Karena itulah saya tidak berdiri pada sinode tertentu, tapi saya mengajak Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan kembali ke gereja awal. Karena doktrin gereja awal adalah ajaran yang paling alkitabiah. Karena saat itu belum ada sinode-sinode yang muncul. Satu-satunya gereja adalah gereja awal yang dikenal dengan gereja rasul-rasul. Karena itu perjamuan kudus metodenya, caranya, pengajaran atau doktrinnya saya arahkan ke gereja awal. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan doktrin sinode saya, bukan ajaran gereja saya, tapi kami hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul yang mereka terima dari guru mereka, Yesus Kristus. Yang kedua, 2 khasiat perjamuan kudus. Banyak hamba Tuhan tidak percaya bahwa perjamuan kudus memiliki khasiat-khasiat yang luar biasa. Dan kalau ada khasiat berarti ada dampak juga. Di sesi yang ketiga, 2 dampak dari perjamuan kudus. Ibarat obat. Kalau obat itu ada khasiat, dengan sendirinya obat itu juga ada dampak-dampak. Kalau tidak ada khasiat maka tidak ada dampak. Kalau ada dampak berarti obat itu ada khasiat. Karena ketika Anda minum obat itu memberikan kesembuhan, tapi di sisi lain ini kan zat kimia yang kita masukkan ke dalam tubuh. Pasti ada efek-efek tertentu kepada tubuh kita. Nah, demikian pula perjamuan kudus. Kalau kita cara menjalankannya benar akan mendatangkan khasiat. Ketika cara yang kita lakukan akan keliru, maka dampak yang kita dapatkan. Kemudian sesi yang keempat, penggunaan roti perjamuan Tuhan. Di sesi tersebut mengajarkan kita bagaimana roti anggur perjamuan itu persyaratannya, dibuatnya seperti apa. Dan yang kelima adalah penggunaan anggur dalam perjamuan Tuhan. Di sesi yang kelima adalah mengajarkan kita bagaimana sih anggur perjamuan seharusnya. Dan yang keenam adalah syarat pelaksanaan penerima perjamuan. Apakah semua orang yang sudah percaya Tuhan boleh menerima perjamuan ataukah ada aturan tertentu? Kemudian pelaksanaan perjamuan kudus. Apakah semua jemaat boleh mengadakan perjamuan kudus di rumah masing-masing ataukah ada aturan-aturan lain? Dan 6 sesi ini sudah saya sajikan, silahkan Anda kunjungi YouTube kami.
Terutama ini sangat penting bagi hamba-hamba Tuhan supaya tidak salah dalam menjalankan. Saya akan kupas sedikit tentang sesi yang ketujuh ini, tentang tutorial yang akan mengajarkan kita bagaimana cara membuat roti dan anggur perjamuan. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, saya mengajak Anda melihat kembali sedikit bagian yang sangat penting. Apakah dalam melaksanakan perjamuan kudus kita boleh sembarangan memakai bahan perjamuan? Artinya, kita mau pakai roti dan anggur dari bahan atau model apa saja boleh? Karena sewaktu COVID melanda, banyak gereja yang melakukan perjamuan lewat online. Ada satu pendeta ketika memimpin perjamuan, saat itu kebetulan saya ikut ibadahnya. Dia berkata, "Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu ada apa? Ada wafer pegang, ada singkong pegang, ada bakpao pegang, ada roti kering pegang. Apapun yang Bapak Ibu pegang, apapun yang Bapak Ibu miliki, pegang saat ini. Karena kita akan mendoakan supaya menjadi tubuh Tuhan." Jadi pendeta itu kemudian mulai memimpin perjamuan itu. Doanya doa perjamuan, isinya. Karena itu ada yang pegang bakpao, mungkin bakpaonya isinya ada daging babi, telur asin, ada hyoko, macam-macam. Dan itu dijadikan sebagai tubuh Tuhan. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kira-kira? Nah, setelah perjamuan roti selesai, lalu dia mulai berkata lagi, "Bapak Ibu, sekarang di rumah Bapak Ibu ada apa? Ada kopi, pegang. Bapak-bapak yang sedang menonton acara ini sedang minum kopi, pegang kopi Anda. Ada yang minum teh, pegang. Coca-Cola, pegang. Fanta, Sprite, pegang. Kalau tidak, air putih pun segera ambil air putih, segera." Intinya kita akan mendoakan tubuh darah Tuhan. Lalu mulailah pendeta itu memimpin, mendoakan tentang anggur perjamuan. Karena itu bayangkan bapak-bapak yang sedang pegang kopi, lalu didoakan kopi itu menjadi darah Tuhan, hitam kelam. Apakah itu Alkitabiah? Tapi ini terjadi Bapak Ibu. Artinya begitu sembrononya perjamuan kudus itu dijalankan. Makanya dari sanalah akhirnya saya terpanggil untuk memberikan penjelasan tentang masalah perjamuan kudus agar tidak sembarangan, karena ada khasiat juga ada dampak dari perjamuan. Bolehkah itu? Nah, masalahnya itu bukan pada boleh atau tidak boleh kita sembarang memakai bahan. Masalahnya adalah apakah Tuhan Yesus akan mengakui, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Kalau mau diakui Tuhan Yesus sebagai tubuh dan darahnya, roti adalah tubuh, anggur ada darahnya, pasti ada aturan-aturan main. Nah, berikut ini adalah aturan yang ditentukan di dalam Alkitab bagaimana menggunakan roti dan anggur perjamuan itu. Kita lihat khasiatnya dulu. Jika Tuhan Yesus sudah mengakui inilah tubuhnya, inilah darahnya, pasti ada khasiat dan ada dampak. Nah, di sesi 2 dan sesi yang ketiga sudah saya ungkapkan ada 2 khasiat perjamuan kudus dan ada 2 dampak dari perjamuan kudus. Apa saja itu? Kita lihat. 2 khasiat perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Perhatikan di sini ada 2 khasiat dari perjamuan kudus. Khasiat yang pertama adalah mendapatkan hidup yang kekal. Artinya engkau akan dapatkan keselamatan masuk surga. Dan yang kedua adalah dibangkitkan pada akhir zaman. Betapa pentingnya perjamuan kudus. Kalau engkau tidak ikut perjamuan kudus, maka engkau akan kehilangan hidup kekal dan kebangkitan. Tapi ketika engkau sembarangan mengadakan perjamuan kudus tidak sesuai dengan Alkitab, maka dampak yang akan engkau dapatkan. Maka perjamuan kudus ini ada 2 dampak juga. Kita lihat dampak yang pertama, 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nampak nggak Bapak Ibu ada dampak di sini? Kemudian dampaknya adalah berdosa. Ketika kita sembarangan makan roti sembarangan saja kita berdampak berdosa. Apalagi ketika hamba Tuhan mengadakan roti dan anggur perjamuan sembarangan, memimpin perjamuan kudus sembarangan, pendeta itu berdosa. Lalu dampak yang pertama adalah dampak secara rohani. Karena dosa itu berbicara secara internal.
inner. Lalu dampak yang kedua adalah dampak secara jasmani. Kita lihat ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Lemah karena fisiknya kena serangan, karena sembarangan memakan roti dan anggur, kemudian setelah lemah lalu jatuh sakit. Jika Tuhan tidak berikan pengampunan, dia tidak bertobat, akhirnya dari sakit penyakit ujung-ujungnya adalah kematian. Bayangkan, tujuan kita menerima tubuh dan darah Tuhan baik untuk pertumbuhan rohani kita, memperingati kematian Tuhan. Tapi dampaknya justru jatuh sakit sampai meninggal. Kalau begitu ngapain saya ikut perjamuan, betul nggak? Tapi masalahnya adalah ketika engkau tidak ikut perjamuan, maka engkau akan kehilangan khasiatnya. Dapat hidup yang kekal dan kebangkitan. Tapi ketika engkau sembarangan, maka engkau akan alami dampaknya. Dampak secara jasmani maupun dampak secara rohani. Jadi sudah jelas ya. Perjamuan kudus ada khasiat, ada dampak. Tapi dampak dan khasiat ini baru bisa terjadi ketika kita sudah menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau sudah sesuai Alkitab, maka kita akan dapatkan khasiatnya. Ketika tidak sesuai Alkitab, kita akan dapatkan dampak dari perjamuan. Karena itu, jika ada khasiat, ada dampak, dengan sendirinya perjamuan kudus itu kita nggak boleh lakukan sembarangan, tapi harus ikut aturan-aturan caranya Tuhan. Supaya khasiatnya kita dapat, kemudian dampaknya terhindari. Kita lihat tentang roti dan anggur perjamuan. Roti perjamuan aturannya adalah satu buah menggunakan roti yang tidak beragi. Itu prinsip pertama. Roti yang tidak beragi adalah dari tepung terigu dan air. Nanti kita akan berikan tutorial cara membuat roti perjamuan. Lalu yang kedua, roti itu hanya boleh satu ketul. Artinya tidak boleh lebih dari satu ketul roti kita buat. Kemudian yang ketiga, menggunakan roti dan yang dipanggang, dibakar. Lalu anggur perjamuan. Prinsip pertama adalah satu cawan anggur setelah didoakan diberkati baru dibagikan. Kemudian aturan kedua adalah menggunakan sari buah anggur yang belum mengalami fermentasi atau anggur yang masih segar. Nah, inilah aturan-aturan di dalam membuat roti dan anggur perjamuan. Karena itu, jika Bapak Ibu masih kurang jelas, silakan kunjungi kembali link YouTube kami di Bible Teaching Ministry. Link YouTube kami dari sesi pertama sampai sesi yang ke-6. Nah, di sesi yang ke-7 ini secara khusus kita akan membahas tentang, nah ini Bapak Ibu, sesi pertama sampai sesi yang ke-6 sudah ada di dalam YouTube kami dan juga sudah ada penonton-penontonnya di sini. Ada ribuan orang yang sudah melihat walaupun baru kami launchingkan ya sekitar 1 minggu lebih. 1 minggu 11 hari yang nonton ada 1.500. Silakan Bapak Ibu kunjungi, bandingkan dengan perjamuan kudus yang Bapak Ibu jalankan selama ini. Apakah sama atau berbeda? Nah, apakah Bapak Ibu mau kembali ke ajaran rasul-rasul tentang bagaimana cara perjamuan kudus mereka, atau Bapak Ibu tetap jalan seperti yang Bapak lakukan sekarang? Itu pilihan ada pada masing-masing. Supaya memahami lebih jauh tentang cara membuat roti dan anggur perjamuan, dalam kesempatan ini kita akan memberikan tutorial tentang pembuatan roti dan anggur perjamuan. Mari kita saksikan video selanjutnya. Bapak Ibu yang saya kasih, para hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus dan aktivis-aktivis gereja, saya sudah memberikan pengajaran topik perjamuan kudus di dalam link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mendapatkan pengajaran tersebut, sudah nonton, dan mungkin juga sebagian besar dari Bapak Ibu belum sempat mengikutinya. Karena itu, kami menganjurkan Bapak Ibu kembali melihat link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Ada 6 sesi. Secara teori saya sudah jelaskan tentang perjamuan kudus. Nah, di sesi yang ke-7 ini kita akan melihat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat roti dan anggur perjamuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Karena roti yang dipakai itu adalah roti yang tidak beragi, dan anggur yang dipakai itu adalah anggur yang belum mengalami fermentasi, artinya anggur yang belum mengandung kadar alkohol. Nah, sebelum kita
membuat roti dan anggur perjamuan, seringkali saya ajarkan kepada mahasiswa teologi supaya Anda berdoa dulu sebelum membuat roti dan anggur perjamuan. Nah, kita akan berdoa. Nah, Bapak Ibu perhatikan bagaimana dan apa saja isi doa tersebut. Kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan penyertaan Engkau. Dan besok kami akan mengadakan perjamuan kudus. Engkau pimpin sertai kami, supaya kami melakukan perjamuan kudus sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan kehendak Engkau. Dan saat ini hamba-Mu akan membuat roti dan anggur perjamuan. Engkau layakkan, Engkau pimpin, sehingga dalam pembuatan roti dan anggur perjamuan sesuai dengan prinsip-prinsip firman-Mu. Sehingga pada hari ini, siang ini, ketika kami mengadakan perjamuan kudus, kami melakukan sesuai dengan petunjuk di dalam firman-Mu, apa yang diajarkan oleh para rasul. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus membuat roti dan anggur perjamuan. Amin. Bapak Ibu, setelah kita berdoa, nah inilah materi bahan untuk perjamuan. Dan di sini ada tepung terigu. Nah, Bapak Ibu bisa beli. Saya biasa memakai tepung terigu segitiga biru karena mungkin daya teksturnya lebih bagus. Kemudian ini bahan utama. Kemudian dari bahan tepung terigu lalu ada air putih. Jadi ketika kita membuat roti perjamuan itu hanya tepung terigu dengan air saja. Selanjutnya, ketika kita membuat anggur perjamuan, di dalam Alkitab mengajarkan kita menggunakan anggur yang belum mengalami fermentasi. Bagaimana anggur yang belum mengalami fermentasi, yang belum mengandung kadar alkohol? Maka alternatif terbaik yang kita pilih adalah menggunakan buah anggur asli. Buah anggur ini dicuci bersih, dibuang bijinya, kemudian di blender, disaring. Nah, itulah yang kita pakai sebagai anggur perjamuan. Nah, kita akan lebih dulu membuat roti perjamuan. Saya mengajak Bapak Ibu, demi higienis, lebih baik ketika kita membuat roti anggur perjamuan itu menggunakan sarung tangan. Nah, kalau menurut saya penggunaan sarung tangan itu repot, terutama untuk membuat roti perjamuannya. Paling tidak Anda harus cuci bersih, pakai sabun tangan Anda, baru Anda membuat roti dan anggur perjamuan. Nah, saya berikan cara bagaimana kita memakai sarung tangan di dalam membuat roti dan anggur perjamuan. Kita boleh saja menggunakan sarung tangan plastik yang sekali buang. Yang jangan pakai sarung karet yang mungkin akan nempel di karetnya nanti. Ya, ini supaya lebih higienis. Pertama, kita tuang tepung terigu ini ke dalam piring ini. Banyak atau sedikitnya tepung terigu sangat tergantung berapa banyak jemaat yang ikut di dalam perjamuan kudus. Jika yang ikut perjamuan kudus itu banyak orangnya, maka Anda bisa menggunakan tepung lebih banyak. Kalau sedikit ya tepungnya sedikit, karena besar kecilnya roti ini sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya tepung. Selain itu, Bapak Ibu bisa main tebal dan tipisnya roti perjamuan nanti. Kalau tebal berarti kan masih bisa dibagikan lebih banyak orang. Setelah itu kita tuangkan air putih. Lebih baik itu dipanaskan atau dimasak dengan suhu sekitar 40 derajat. Untuk apa? Supaya kalau air itu agak panas-panas, maka roti yang dibuat itu agak lentur, daya lenturnya. Selain itu lebih cepat matang. Oke, kita campurkan air hangat ini ke dalam tepung terigu. Kita campur, setelah itu kita adon, kita padatkan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membuat roti bundar seperti ini.
tinggal kita buat padat, kita buat kenyal. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk meratakannya supaya ketika kita panggang maka tidak menggelembung-gelembung. Bapak Ibu bisa menggilingnya pakai gilingan. Ya, model seperti ini. Kita giling yang rata. Nah, Bapak Ibu, kita sudah giling, sudah berbentuk tipis seperti ini. Nah, setelah itu kita buat bundar. Bagaimana supaya kita bisa buat bundar? Sebenarnya itu hanya enak dilihat saja. Karena ketika roti itu dipecah-pecahkan, juga sudah nggak ada bentuk. Nah, untuk membuat roti menjadi bundar supaya bagus ketika kita tunjukkan kepada jemaat sebelum kita pecah-pecahkan menjadi roti potongan kecil, Bapak Ibu bisa membuat semacam cetakan. Nah, di sini saya sudah sediakan sebuah mangkok. Nah, dengan mangkok ini Bapak Ibu taruh di atas tepung roti, tepung yang sudah kita buat. Kemudian Bapak Ibu tekan. Kemudian pinggir-pinggirnya dibuang. Ya, ini sudah berbentuk sebuah roti bundar yang tipis. Nah, untuk selanjutnya, roti ini tinggal kita panggang di atas api yang kecil. Buat kita juga sudah siapkan teflon. Nah, menggunakan teflon ini untuk panggang. Supaya ketika Bapak Ibu memanggangnya tidak lengket, maka ditaburkan sedikit tepung di atas teflon tersebut. Sedikit saja. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita masukkan roti tersebut untuk kita panggang, jadi dia tidak lengket. Nah, kemudian dari roti ini lalu kita panggang sekitar 10-15 menit dengan api yang kecil. Api yang kecil sambil kita goyang, sambil kita bolak-balik supaya matangnya itu rata. Nah, itulah roti perjamuan. Oke. Kemudian setelah kita panggang, sebentar akan matang. Kita akan panggang dulu. Nah, sambil kita panggang, kita juga bisa membuat anggur perjamuan. Anggur perjamuan yang saya katakan tadi, kita menggunakan anggur yang asli. Nah, anggur ini dicuci bersih. Setelah itu, kalau ada bijinya itu lebih baik dibuang. Sebenarnya tidak buang pun tidak masalah. Cuman kalau tidak dibuang, itu lebih sepat. Tapi kalau dibuang itu lebih manis. Karena itu saya lebih baik anjurkan Anda buang. Tapi kalau Anda mau cari anggur yang lebih mahal, yang tidak ada biji, nah itu lebih praktis. Tinggal Anda cuci yang bersih, setelah itu tinggal di blender. Tapi kalau kebetulan tidak ada anggur yang tanpa biji, mau tidak mau kita beli anggur yang berbiji, lalu dibuang bijinya. Nah, cara buang bijinya itu Anda potong. Dipotong seperti ini Bapak Ibu. Ini anggurnya. Nah, anggurnya kan berbentuk tangkai begini, dipotong melintang. Jadi ketika kita potong, nah ketika dipotong, ini bijinya itu kelihatan. Oke, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, ini dia kelihatan. Jadi tinggal biji-bijinya itu dibuang. Oke, nah ini bijinya sudah bersih. Tinggal kita masukkan ke dalam blender. Nah, Bapak Ibu, inilah anggur yang tadi sudah kita cuci bersih. Dan kebetulan saya dapatnya itu anggur yang punya biji. Karena kemarin saya beli di Alfamidi yang paling dekat.
Sehingga saya mau cari yang tidak punya biji, tidak ada, maka terpaksa saya beli yang biji. Jadi kalau yang tidak punya biji, Bapak Ibu tidak usah potong-potong lagi. Nah, setelah selesai kita potong, kemudian kita masukkan ke dalam blender ini. Oke, setelah kita masukkan, tidak usah dimasukkan air. Tapi kalau mau masukkan sedikit air, tidak masalah. Supaya mungkin tidak terlalu kental, atau mungkin lebih banyak. Tapi biasanya saya tidak masukkan air, langsung kita blender saja. Nah, setelah itu kita pisahkan ampas dengan anggur perjamuan. Caranya adalah kita saring dengan saringan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu gunakan saringan model seperti ini. Jadi ketika kita tuang, kita saring, maka akan dapatkan air anggur yang asli. Sambil kita saring, kita aduk-aduk supaya airnya turun. Nah, nantinya akan menyisakan ampas dari anggur ini. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan, inilah anggur perjamuan yang sudah selesai. Nah, selanjutnya anggur ini kita pindahkan ke dalam teko ini untuk kita tuangkan ke dalam gelas-gelas kecil. Ya, ini sudah ada anggur yang tinggal kita pindahkan. Nah, kemudian roti perjamuan kita juga tadi sudah panggang, akhirnya sudah matang. Nah, kita akan coba lihat modelnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, roti perjamuan yang sudah kita buat, yang sudah matang, modelnya seperti ini. Inilah roti tidak beragi, roti hanya sebuah. Setelah itu baru kita pecah-pecahkan, kita bagikan kepada jemaat. Nah, ini bahan perjamuan sudah siap. Nah, ini Bapak Ibu, bahan perjamuan sudah siap. Roti perjamuan sudah ada, anggur perjamuan sudah ada. Nah, sebelum kita bagikan kepada jemaat, terlebih dulu baik roti maupun anggur perjamuan ini kita bagi-bagikan kecil-kecil. Karena itu biasanya sebelum memecahkan roti dan membagi anggur, kami tim pengurus gereja itu berdoa lebih dulu, baru memecahkan roti dan membagi anggur. Kita akan berdoa sejenak sebelum memecahkan roti dan membagi anggur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah, kasih, pimpinan dan penyertaan-Mu. 2000 tahun yang lampau Engkau berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami bisa menerima anugerah-Mu melalui peringatan akan kematian Engkau di atas kayu salib. Saat ini kami akan memecahkan roti dan membagi anggur, supaya ketika kami membagikannya kepada jemaat, mereka menerima tubuh dan darah-Mu yang disalibkan di Bukit Golgota. Izinkan kami, layakkan kami untuk memecahkan roti dan membagi anggur ini
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, roti perjamuan ini kita bagi-bagikan dalam bentuk-bentuk yang kecil. Ya, kita bagi-bagikan dalam model-model yang kecil. Nah, Bapak Ibu, inilah roti yang sudah kita pecah-pecahkan tadi. Nah, selanjutnya roti ini kita pindahkan ke dalam nampan yang nantinya akan kita edarkan kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu, saya sudah pindahkan roti ini ke dalam nampan ini. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menuangkan air anggur yang tadi kita sudah saring ke dalam gelas-gelas yang kecil sebelum kita bagikan kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai menuangkan anggur perjamuan ini ke dalam gelas-gelas yang kecil. Nah, modelnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, anggur dan roti perjamuan ini sudah ada di dalam nampan, tinggal kita bagikan kepada jemaat pada waktu perjamuan nanti. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah membuat roti dan anggur perjamuan. Nah, tinggal waktu kita bagikan kepada jemaat, tinggal kita doakan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana ketika kita mengadakan doa, lalu mengedarkan kepada jemaat, Bapak Ibu bisa lihat langsung proses perjamuan kudus di gereja GCC di dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memecahkan roti dan membagi anggur. Dan sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih penyertaan pimpinan Tuhan sehingga hari ini kami bisa mengadakan perjamuan kudus untuk menerima tubuh dan darah-Mu, memperingati kematian Engkau 2000 tahun yang lampau di bukit Golgota. Saat ini kami akan memecahkan roti dan membagi anggur ini ke dalam cawan-cawan kecil sehingga kami bisa membagikan kepada jemaat waktu ibadah nanti. Kau pimpin, sertai kami dan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memecahkan roti dan membagi anggur. Amin. Amin. Ini roti yang tidak beragi, buatan Ibu Gembala. Anggurnya dari anggur asli, diperes airnya. Anggur ini dari buah anggur jus. Anggur asli ini. Berapa kilo? Itu 2 kilo. 2 kilo ya. Nanti kita melayani begini, bikinnya begini.
Jadilah padaku seperti Engkau ingin. Bapak Ibu yang terkasih, dengarkan sabda firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti ini di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan doakan roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami mengangkat roti perjamuan. Roti ini adalah tubuhmu. Tubuh yang terluka. Tubuh yang tersalibkan di bukit Golgota. Tubuh yang akan menjadi makanan rohani bagi kami sampai kerajaan-Mu yang kedua datang kembali kedua kali di dunia. Kami bersyukur dan kami berterima kasih melalui pengorbanan Engkau, melalui tubuh-Mu yang terluka, tersalibkan di baku di atas kayu salib. Hari ini kami mendapatkan penebusan. Engkau sudah menggantikan kami di atas bukit Golgota agar kami tidak mengalami penderitaan lagi. Terima kasih Tuhan, berkati roti ini, agar roti ini menjadi tubuh-Mu. Ketika kami makan, kami bersekutu dengan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh Tuhan. Mari dipersilakan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Tuhan Yesus, kembali kami berdoa dalam nama-Mu. Kami mengangkat cawan, piala, inilah darah-Mu, darah yang tertumpah di bukit Golgota, darah penebusan. Oleh karena darah-Mu inilah hari ini kami mendapatkan pembebasan dari dosa. Dosa kami ditebus, darah yang sudah dikucurkan di bukit Golgota, darah perjanjian baru. Darah yang tidak punya noda dan dosa, darah Allah, darah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Berkati anggur perjamuan ini agar menjadi darah Tuhan. Ketika kami menerima, kami bersekutu di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima darah Tuhan. Mari silakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilayakkan menerima tubuh dan darah-Mu. Semoga sesuai dengan firman-Mu yang kami imani di dalam Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa menerima tubuhku dan darahku, ia akan mempunyai kehidupan yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itulah yang kami imani, kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk semuanya ini.